Selamat datang di Siswandi Dijimar. Jadi di channel ini saya akan banyak bercerita kepada teman-teman semua seputar tentang digital marketing, bisnis, dan juga produktif, kemudian tips-tips lainnya. Nah, ini banyak banget nih yang tanya gimana sih kalau kita mau belajar digital marketing bahkan untuk seorang pemula. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang digital marketing, nggak usah khawatir karena pada video kali ini saya akan membagikan step-step agar bisa teman-teman belajar tentang digital marketing dan ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi. Tapi sebelum itu semua, teman-teman pasti sering bertanya ya, gimana sih atau mulai dari mana sih kalau kita ingin belajar digital marketing? Soalnya kan kalau teman-teman baca ataupun lihat dimanapun itu banyak banget dan memang banyak banget hal yang harus dipelajari dari digital marketing. Nah, makanya pertanyaan yang biasa muncul itu mulai dari mana? Nah, tapi sebelum kita ngomongin mulai dari mana, kita harus kenalan dulu nih teman-teman, yaitu tentang apa sih sebenarnya digital marketing. Nah, jadi kalau secara pengertian, sederhananya itu adalah digital marketing itu adalah sebuah kegiatan ataupun aktivitas nih yang kita lakukan untuk mengenalkan atau memasarkan, mempromosikan suatu merek atau brand melalui channel digital. Jadi semua hal yang dilakukan menggunakan channel digital baik itu di sosial media, website, YouTube, ataupun TV itu juga termasuk bagian dari digital marketing, email ya. Nah, itu semua termasuk dari digital marketing. Nah, kenapa sih kemudian kita harus belajar digital marketing nih, teman-teman? Nah, Nah, ada 3 poin yang menurut saya itu ini menjadi paling penting nih. Kenapa kita harus belajar digital marketing? Yang pertama itu potensinya besar banget. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang yang sedang mau cari kesempatan nih untuk bekerja, teman-teman tinggal cari aja di platform pencari kerja, entah itu LinkedIn, entah itu Glean, dan lain sebagainya. Itu banyak banget mereka yang membuka kesempatan untuk posisi sebagai digital marketing. Jadi kebutuhan akan pasar itu banyak banget. Nah, itu kalau teman-teman yang ingin berkarir sebagai digital marketer. Tapi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, ini juga potensinya gede banget. Kenapa? Karena menurut data statistik, itu hampir eh, 80% penduduk Indonesia itu aktif di internet. Dan menariknya, itu 8 jam mereka menghabiskan di internet. Bayangkan, waktu 8 jam ini, kalau kita bisa menghadirkan produk kita atau merek kita atau brand kita di tengah-tengah mereka, maka peluang kita untuk menghasilkan cuan dari situ itu besar banget. Jadi ini tuh luar biasa, gede banget peluangnya. Itu yang pertama. Nah, sementara yang kedua, itu digital marketing tuh mudah teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang beranggapan, wah saya kan nggak ada latar belakang IT ataupun saya tuh gaptek dan lain sebagainya. Tenang teman-teman, karena kalau kita belajar digital marketing itu sebenarnya tidak perlu ada latar belakang IT sama sekali. Semuanya bisa. Emak-emak pun bisa kalau mau berusaha. Ya, meskipun saya juga bilang ya nggak semudah itu, tapi bisa dan ini mudah. Nah, sebagai contoh tuh saya pribadi ya, saya itu juga bukan nggak ada latar belakang jurusan IT, tapi saya juga sekarang mendalami sebagai digital marketing. Jadi itu bisa dipelajarin semua kalangan. Nah, terus yang ketiga, menurut saya kenapa penting belajar digital marketing karena enaknya kalau di digital marketing itu semua terukur, teman-teman. Beda cerita kalau teman-teman yang biasa melakukan pemasaran konvensional ataupun tradisional, itu tuh susah banget untuk mengukurnya. Nah, tapi kalau dengan digital, secuil atau sedikit apapun uang yang kita keluarkan, itu tuh kita bisa ngerti peruntukannya untuk apa. Dan itu enaknya di situ. Nah, 3 poin ini tuh asik banget. Kenapa membuat kita harus belajar digital marketing. Nah, terus pertanyaan adalah, terus mulainya dari mana dong? Gitu, ya kan? Nah, nah ini saripati yang saya ambil selama ini mendalami digital marketing, teman-teman. Jadi, saya melihat
di digital marketing itu ada istilahnya itu Pareto. Nah, Pareto itu kan rumus 80-20 ya. Di mana ternyata 80% kalau kita ngomongin digital marketing itu tuh ngomongin traffic. Ngomongin gimana caranya bisa mendatangkan audiens, bisa mendatangkan calon pembeli, dan bisa mendatangkan orang yang mau berkunjung ke toko ataupun ke website kita. Kayak gitu. Jadi 80% ngomongin tentang ilmu traffic. Nah, maka kalau misalnya teman-teman tanya, mulainya dari mana? Jawabannya adalah mulai belajar tentang ilmu bagaimana mendatangkan traffic secara digital. Itu. Nah, gimana sih caranya? Nah, kalau saya simpulkan pun dari pengalaman saya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu secara organik alias yang gratisan, dan yang kedua adalah secara berbayar. Nah, apa sih organik itu? Nah, organik itu contohnya ya teman-teman, ini teman-teman bisa belajar bagaimana sih membuat konten yang menarik. Jadi itu konten di sosial media, bikin tulisan ya, ini bikin copywriting yang menarik, mungkin bikin video yang menarik. Nah, itu teman-teman harus pelajari di situ. Nah, di situ contohnya saya ngasih contoh ada sosial media, SEO, konten video, dan lain sebagainya. Intinya, semua hal gratisan yang bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan traffic. Nah, kalau dalam hal ini kan yang paling dekat dengan teman-teman ya sosial media. Nah, sosial media pun banyak. Ada Instagram, ada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, maka mulailah dari mana yang paling teman-teman dekat dengan diri teman-teman. Misalkan nih teman-teman eh, paling suka dengan bikin konten video, ya bisa aja mulai dari TikTok gitu. Atau dengan konten foto aja ya, mungkin bisa dengan Instagram gitu. Jadi disesuaikan. Nah, terus yang kedua adalah traffic yang itu berbayar. Berbayar itu berarti kita mengeluarkan dana atau mengeluarkan uang untuk membayar pihak kedua sehingga kita itu bisa menampilkan apa yang kita tawarkan ke audiens kita. Nah, ini contohnya ada FBS, ada Google Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Intinya yang ads gitu ya. Nah, jadi tahap pertama adalah kalau menurut saya jadi teman-teman harus mulai belajar dari yang gratisan dulu, yang organik. Jadi gimana caranya membuat konten yang menarik, bikin caption atau copywriting yang keren, bikin video yang bagus itu. Teman-teman mulai dari situ. Kalau di situ teman-teman sudah menemukan dan mendapatkan polanya, baru teman-teman mulai belajar tentang Facebook Ads dan yang berbayar gitu ya. Jadi kalau ditanya mulai dari mana belajarnya, mulai dari organik, kemudian bergeser ke yang berbayar. Nah, mungkin itu dulu video kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman punya saran video apalagi dengan tema apalagi, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya like, comment, serta subscribe channel ini agar saya tetap semangat untuk berbagi video dengan teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.